Halo semuanya, selamat malam dan selamat datang di Selasar Kampus Selasar Bercerita. Perkenalkan, nama gue Akila dan gue yang akan menemani kalian pada malam hari ini di Kronis, Kampus Horror Night Story. Jadi, Kronis ini adalah tempat berbagi cerita pengalaman mistis dan supernatural di kampus dan sekolah seluruh Indonesia. Nah, kali ini gue yang akan membagikan cerita horor gue kepada sobat laskar sekalian di Jogja, yaitu pengalaman horor gue di Jogja. Nah, cerita pertama ini gue alamin di kamar kosan gue sendiri. Nah, di kamar kosan gue tuh ya, gue di lantai 2 kan ya, di kamar kosan gue tuh. Nah, pas pertama gue masuk tuh belum ada kejadian mistis atau hal aneh yang lain lah, jadi masih aman-aman aja gitu. Tapi habis ya berapa lama ya, udah setengah semester gitu ya, udah setengah semester mulai tuh ada yang aneh-aneh bisa dibilang. Nah, ini kan kamar gue tuh di lantai 2, jadi tuh kita harus naik tangga ke suatu ruangan. Habis itu, nah di ruangan itu ada dua kamar, dua pintu kamar ya, kamar gue salah satunya. Nah di ruangan ini tuh ada semacam lubang hitam yang menuju ke atap, ke loteng. Nah gue tuh setiap hari lewat situ ya, gue selalu ngerasa aneh gitu kalau lewat situ lah, kayak ada yang aneh lah pokoknya yang lewat situ. Tapi ya gue selalu lewat situ udah berapa minggu, udah berbulan-bulan nggak ada kejadian apa-apa tuh, jadi aman-aman aja. Tapi suatu hari tiba-tiba gue nggak tahu kenapa ya, ini malam-malam kejadiannya. Jadi malam-malam kan ya, gue mau tidur. Pas gue mau tidur, di luar situ, di luar kamar gue, di lubang loteng itu ada yang ketawa. Gue pun kaget gitu, ngapain ada yang ketawa malam-malam gini. Anak kosan lain tuh udah tidur biasanya jam segini. Gak mungkin dong ada yang ketawa di luar. Nah, ketawanya pun dari loteng lagi. Aneh gak sih? Ya tapi itu masih udah malam juga sih, jadi gue pikir itu cuma halu, gue tidur aja lagi. Nah, terus ada lagi nih kejadian satu lagi. Jadi bukan ketawa doang, ada yang aneh lagi nih. Jadi kejadian satu lagi ini tuh terjadi pas gue lagi ngerjain praktikum, lagi nulis di buku praktikum, nulis laporan praktikum. Kan udah capek tuh gue. Tiba-tiba ada yang bisikin di belakang gue, dah tidur dulu. Ya gue gak habis kepikiran gitu, siapa yang bisik-bisik di belakang gue. Kan kamar di sini baru kosong gitu kan ya, jadi nggak mungkin ada yang bisik-bisik di belakang gua. Ya tapi udahlah, itu gua udah kena mental banget pokoknya ya. Jadi udah nggak tahu halu, nggak tahu apa, tapi udahlah, gua capek, gua pengen tidur gitu. Nah sekarang cerita kedua itu kejadiannya di fakultas ya, di kampus. Ini kan gua tuh dulu sempet jadi MC. Jadi kita ada latihan dulu lah beberapa kali buat jadi MC. Nah, gua tuh jadi ke kampus malam-malam tuh sebenarnya buat latihan jadi MC. Nah, ini kan udah malam ya. Kurang lebih tuh jam 7, jam 8-an lah. Jadi lumayan malam, belum terlalu malam lah ya, tapi kampus udah sepi banget, betul-betul gak ada orang. Nah, kampus udah sepi. Ya udah, tapi jadi gue yang nyari tempat yang masih nyala lampunya, dan salah satu tempat yang nyala lampunya tuh di kantin. Nah pas gue mau ke kantin ya, gue kan harus lewatin, ada jalan menuju ke kantin. Nah di seberang jalan menuju kantin itu ada gedung unit 1. Unit itu dipakai buat ya kuliah lah, in general gitu. Kita kuliah secara biasa ya, biasalah buat kuliah. Nah pas gua di jalan situ, di seberang gedung unit 1, tiba-tiba
Gua ngeliat ada yang jalan di atas atap, dan jalannya tuh bukan berdiri, jalannya tuh melata, merangkak. Gue udah pikirin tuh, apaan itu? Kok bisa jalannya merangkak kayak gitu? Gak mungkin manusia kan? Terus gak mungkin juga tokek. Kalau misalnya tokek cicak, kok segede itu? Segede manusia gitu. Wah, gue udahlah, gue udah kena mental banget lah pokoknya itu. Jadi ya udahlah gue pokoknya lari aja gitu, jujur aja sih. Gue sedikit lari ke kantin, tapi pas gue lihat lagi udah nggak ada apa-apa sih, alhamdulillah. Nah, cerita terakhir ini cerita yang paling serem menurut gue, karena ini tuh lumayan bikin ya teringat lah sampai sekarang gue tuh. Nah, jadi ini kejadiannya ya dimulai di kosan gue. Kosan gue udah pindah kamar kan ya, jadi ya udah nggak ada yang serem-serem lagi gitu. Nah, jadi ya gue kan biasa lah ngerjain laporan praktikum buat hari Senin. Kejadiannya di hari Jumat malam gitu kan. Besok gue ngerjain praktikum ya sampai malam lah ya, biasa. anak laprak gitu, laprak is love, laprak is life gitu ya. Jadi gue ngerjain sampai malam lah ya kayak biasa. Terus itu kan besok mau ada malam keakraban satu angkatan, jadi bakal pergi nginep bareng ya kan. Ya pasti perjalanan jauh, gue pasti bakal beli makanan dong ya. Nah, tapi udah jam 11 malam nih, tapi gue pikir ya udahlah nggak apa-apa, jam 11 malam ini masih buka pasti minimarket deket sini gitu kan ya. Nah, tapi kan Jogja itu kadang-kadang suka ada yang begal gitu ya. Jadi gue bawa palu gitu. Gue nggak tahu kenapa, apa di nalar pikir gue bawa palu gitu buat pergi ke situ. Nah, pas jalan gue pikir-pikir nih, oh jalan yang deket tuh udah ada portalnya, udah ditutup portalnya. Kan di portal tuh ditutup jam 11, jam 10. Dan ini udah jam 11, pasti portalnya udah ditutup. Jadi ya udah gue muter ke jalan yang lebih lama. Alhamdulillah dari jalan yang lebih panjang itu, dimana gue muter, nggak ada kejadian apa-apa, aman-aman aja. Gue nyampe ke minimarket, abis itu gue beli makanan. Ya abis itu kan gue pikir-pikir lagi, aduh jauh banget, males muternya, udah capek. Ya udah, jadi gue lewat aja jalan yang udah di portal itu. Ya untungnya sih portalnya nggak gede-gede amat, masih bisa gue merangkak gitu lewat portal itu. Jadi gue pikir-pikir, oh ya udah lewat sini aja ya. Nah, di portal itu di deket kuburan. Di sampingnya ada kuburan, terus ada pohon pisang. Ya jadi pokoknya gue lewat situ, ada jalan portal. Nah, pas gue mau merangkak lewat portal ini tuh, kan ada lampu di atas portalnya yang selalu nyala setiap malam. Jadi ini lampu tuh nggak pernah mati dan selalu nyala sampai pagi untuk menerangi di situ lah ya. Nggak tahu kenapa pas gue lewat tuh lampu tiba-tiba mati. Nah, gue nggak tahu kenapa gue masih positive thinking gitu ya. Wah, lampunya udah lama kali, udah rusak, belum diganti. Jadi ya udah, gue lewat aja, merangkak, gue lewat situ bawa belanjaan. Nah, yang lebih anehnya lagi, tuh lampu abis gue lewat balik nyala dong. Masih positive thinking juga lah gue, mungkin konslet tadi sedikit rusak gitu ya. Ya udah tuh, gue jalan aja terus. Gue jalan. Nah kan di jalan itu banyak pohon kan ya. Tiba-tiba di samping mata gue ngeliat ada yang putih-putih. Gue halu kali ya, gue pikir tuh, waduh gue halu ini mah, gue udah kecapean, udah ngantuk. Tahu kan ya, kadang-kadang tuh di samping mata tuh kita ngeliat sesuatu, pas kita lihat ngilang gitu. Tapi pas gue ngeliat langsung ke itu, gak ngilang. Dan ternyata
yang putih-putih itu adalah pocong. Dan gue takut dong di situ. Gue terpaku gitu, anjir, apaan nih, ya, aneh gitu. Dan dalam itu juga tiba-tiba dia hilang. Hah, tiba-tiba hilang gitu kan ya. Ya udah deh, gue lari aja tuh langsung ke kosan, buka, tutup, habis itu makan makanan dikit lah biar nggak takut, baru gue tidur. Nah itu sih pengalaman paling mengerikan gue di Jogja. Nah itu dulu dari gue. Terima kasih Sobat Laskar sudah mendengarkan cerita gue. Oh iya, Sobat Laskar, buat yang pengen nge-share cerita-cerita horor kayak gini, boleh ya di-share di DM-nya Instagram Hallspace Network, yaitu @hallspace.network. Nah, itu mungkin kita bakal nyeritain juga gitu di sini. Jadi siapa tahu gitu cerita-cerita kalian bisa kita ceritain di Kronis ini, dan semoga ya bakal seru-seru banget gitu ya, pasti cerita-cerita horor gitu ya cuy. Lain kali kita mungkin bakal cerita lagi tentang pengalaman-pengalaman horor lainnya. Sekali lagi terima kasih buat mendengarkan. Selamat malam, Selasar Kampus, Selasar bercerita.